Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita kembali lagi ke materi Internet of Things ya. Dan kali ini akan kita bahas yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan pada IoT. Di mana sebelumnya di video sebelumnya kita sudah membahas apa sih IoT itu ya. Internet of Things, Internet segala hal, teknologi-teknologi yang terhubung, yang saling terhubung dengan adanya internet. Kemudian selain kelebihan dan kekurangan IoT, kita bahas juga sensor. Sensor di sini merupakan salah satu yang harus ada pada sebuah teknologi IoT. Kenapa? Karena dari sensor inilah inputnya. Kalau kita sama-sama tahu ya, dalam sebuah teknologi itu ada input, proses, dan output. Ya, ini harus ada 3 komponen utama: input, proses, dan output. Nah, jadi kalian sudah pelajari pasti di komputer, di teknik informasi, teknologi informasi juga itu sudah dibahas mengenai input, proses, dan output. Nah, kita bahas sensor yang menjadi input untuk sebuah teknologi IoT. Oke, yang kita bahas pertama pastinya kelebihannya dulu. Ya, segala hal menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien ya pastinya ya, karena kita sudah terhubung dengan internet, kita bisa mengecek, bisa memantau apapun yang berhubungan dengan teknologi itu tadi. Seperti yang kita sudah bahas di teknologi IoT, yaitu CCTV ya, kemarin CCTV ATCS itu Area Traffic Control System, yang kontrol sistem yang ada di setiap persimpangan ya, yang ada di setiap persimpangan. Meningkatnya perkembangan teknologi yang memudahkan segala aktivitas ya, itu pasti. Kemudian dapat menimbulkan inovasi baru dalam dunia teknologi ya. Ya pasti ya, banyak inovasi-inovasi baru lagi dari satu teknologi dikembangkan lagi menjadi teknologi yang lain ya. Pengembangan ini disebut inovasi ini, yang bisa membantu kita nantinya dalam melakukan aktivitas ya, memudahkan kita melakukan apapun, kerjaan, pendidikan, dan lainnya. Meningkatnya layanan di berbagai sektor ya. Ya, sudah ada teknologi yang membantu kita, pasti pelayanan juga meningkat ya. Sektor ini bisa di perkebunan, sektor pendidikan, sektor kesehatan, rumah sakit ya, itu pasti. Apalagi kalau di rumah sakit itu ada beberapa teknologi ya. Kalau kita sekarang sih lagi ada aplikasi, memang bukan teknologi IoT, tapi kalau kita buat teknologinya ini pasti mantap gitu. Internetnya sudah ada gitu ya. Halodoc. Nah, ya aplikasi Halodoc ini kalau kita buat teknologinya, ya kita buat teknologi yang bisa berhubungan dengan Halodoc ini pasti lebih bagus lagi, seperti itu. Nah, kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat ya pasti ya, semua juga pengen tahu gitu kebutuhan masyarakatnya seperti apa, kita pasti penuhi dengan sebuah teknologi. Jadi tujuan teknologi utama ya seperti itu ya, tujuan utama teknologi diciptakan ya pasti memenuhi kebutuhan masyarakat. Kalau kalian pernah masih ingat ya, sejarah kita dulu masih pakai batu ya, pakaian dari kulit hewan, dari kulit pohon, dari daun kering gitu ya. Nah, semakin lama kan berkembang gitu. Kalau kalian pernah lihat ini ya, Dr. Stone ya, manga atau anime Dr. Stone, yang kalau nggak tahu coba deh. Nah, itu bukan hanya sekedar manga, tapi juga bahas mengenai teknologi, bahas mengenai ilmu ya. Jadi nggak selamanya kartun, manga atau anime dari Jepang itu nggak baik gitu ya. Walaupun ada, pasti ada juga yang bagusnya gitu. Tinggal kita aja memilih gitu. Dr. Stone sekalian lihat itu pasti ini ya, kalian tahu bahwasannya memang kita butuh perkembangan teknologi, perkembangan ilmu. Ya, itulah tadi maksud dari memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian memudahkan dalam pengumpulan data ya. Nah, jadi pengumpulan data ini seperti yang kita pernah bahas. Jadi dengan adanya teknologi IoT ini, kirim dan terima data itu menjadi lebih mudah gitu. Dan kemudian mudah melacak sesuatu. Ya, GPS salah satu teknologi IoT yang bisa kita sangat kecil gitu ya, yang sangat mudah, yang nggak perlu mengeluarkan biaya, kita sudah menikmatinya seperti itu. Kalau kalian pernah lihat mobilnya Google gitu ya, nah itu salah satu cara untuk menikmati Google Maps itu tadi, mudah melacak sesuatu.
Oke, kalau kita bahas mudah melacak sesuatu juga nih akan ada GPS tracker ya di setiap mobil. Nah, kalau kalian pernah rental mobil, mereka pasti punya GPS tracker di mobil mereka dan mereka bisa mengaksesnya melalui handphone mereka. Itu pasti pakai satelit ya, pakai satelit dan terhubung dengan internet. Nah, itu salah satu teknologi IoT. Oke, kemudian kekurangannya pasti ya, keamanan yang memiliki celah. Nah, kalau kita sudah bahas internet, sangat mudah. Ya, Pak, banyak kali sangatnya. Padahal belum tentu kita bisa menghack. Iya, benar. Tapi kalau orang yang hack itu pintar. Ya, orang jahat lebih pintar daripada orang baik. Ya, orang jahat lebih pintar daripada orang baik. Itu kalian harus selalu pikirkan. Jadi kalau maling, padahal udah ada pohon pula ya, udah ada pagar, udah dikunci rumah, kenapa masih bisa kehilangan barang, kenapa maling masih bisa masuk? Nah, karena maling lebih pintar, orang jahat lebih pintar daripada kita. Kita dalam artian masyarakat biasa ya, gitu. Nah, jadi internet lagi, keamanan memiliki celah, gitu. Keamanan ini bisa hack tadi ya, data kita diambil gitu, data yang ada di database, atau mereka bisa menyusup gitu. Kita lagi komunikasi, dia menyusup di tengah-tengah mendengar komunikasi kita. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi keamanan pasti memiliki celah, apalagi kita menggunakan internet, menggunakan listrik itu. Biaya yang diperlukan. Nah, jadi biaya yang diperlukan pasti sangat besar untuk membangun sebuah teknologi. Apalagi teknologi IoT, biaya yang diperlukan semakin membesar. Belum lagi biaya internetnya ya, biaya tambahan internetnya saja. Kalau kita pilih yang 200.000 per bulan ya, biaya kecepatan seperti apa sih? Kan gitu. Kecepatan gak terlalu gitu ya. Jadi banyak biayanya, belum lagi teknologinya. Semakin kecil biasanya semakin mahal. Ya, sensor itu memang kalau kalian beli paling murah, tapi ya yang biasa aja gitu. Nah, jadi biaya pasti lebih tinggi. Kemudian kurangnya interaksi langsung dengan orang sekitar. Ya, jadi kita nggak perlu orang lagi. Jangankan teknologi IoT, handphone saja kita jadi kurang interaksi dengan orang sekitar. Misalnya di dalam bus, pasti kalian lebih memilih handphone, melihat handphone daripada berbicara dengan orang yang baru kalian kenal di sebelah kiri dan kanan. Nah, ini lucunya juga ya. Lucunya juga, kita dari kecil dulu diingatkan gitu ya sama orang tua kita, jangan ngobrol dengan orang asing, jangan ngobrol dengan orang asing gitu ya. Jangan pergi dengan orang asing. Tapi teknologi memaksa kita ikut seperti itu dan juga tidak ikut gitu. Bagaimana bisa tidak ikut? Gini, kita nggak boleh ikut sama orang asing. Kalau ada orang asing gitu ya, kita harus lari atau apa gitu. Kita nggak boleh ngobrol dengan orang asing. Tapi nyatanya kalau kita pakai aplikasi ojol ya, Gojek, Grab dan sejenisnya itu, Maxims ya, kita mau nggak mau berkomunikasi dengan orang yang asing. Kita mau nggak mau pergi dengan orang yang asing. Tapi itu tadi, balik lagi, itu semua ada kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya kita bisa mendapatkan teman baru ya. Kekurangannya apa? Banyak kejadian ya, banyak kejadian seperti ya wanita yang naik di mobil Gokar, Grabcar itu mengalami pelecehan. Ada yang mengirim dokumennya hilang dibuat oleh si tukang Grab atau tukang Gojeknya. Banyak kejadian seperti itu. Atau penipuan, dia mesan tapi alamatnya entah di mana, akhirnya rugi ojolnya. Ya, jadi banyak kekurangan teknologi IoT ini. Privasi kurang terjaga ya, keamanan tadi ya. Jadi sebenarnya kalau kita misalnya nomor handphone kita nih, kita nggak bisa ngasih ke orang yang yang nggak kita kenal kan, orang asing gitu. Jadi kan orang asing, teman yang baru kita kenal aja jarang kita mau kasih. Contohnya saya sangat jarang saya kasih nomor handphone. Ya, kalau kalian tahu aja di awal saya nggak ada ngasih nomor handphone. Kalian mungkin atau komisaris kalian minta ke prodi. Ya, jadi yang hanya tahu nomor saya cuma 1-2 orang gitu. Maka saya kemarin juga bilang di awal, saya nggak mau ya yang menghubungin saya itu mahasiswa di kelas itu, kecuali si komisarisnya gitu ya. Nah, jadi untuk menjaga privasi tadi. Oke, kemudian teknologi IoT yang kompleks ya. Jadi untuk membangun sebuah teknologi ini membutuhkan banyak sekali teknologi-teknologi yang lain. Ya, banyak seperti input, proses, outputnya tadi. Inputnya ini apa saja? Ya,
inputnya ini menggunakan yang mana, prosesnya bagaimana, kemudian outputnya bagaimana, kemana, dan bagaimana itu tadi. Jadi sangat-sangat kompleks gitu. Bisa besar teknologinya, bisa kecil teknologinya, tergantung dari yang teknologi yang mau dibangun. Kemudian fleksibilitas yang terbatas ya. Jadi kalau kita buat sebuah teknologi, ya teknologi itu untuk apa nih? Ya untuk itu saja gitu kan. Misalnya CCTV, ya udah CCTV-nya hanya untuk memantau seperti itu. Tidak bisa yang lain karena memang teknologinya diciptakan hanya untuk itu. Jadi tidak fleksibilitas. Kemudian perlu diterapkannya risk assessment. Jadi ini salah satu kekurangannya, yaitu sebuah proses untuk mengidentifikasi serta menghitung potensi risiko yang dapat menimpa perangkat dan pengguna IoT. Nah, jadi kalau kita mau membangun sebuah teknologi harus dipikirkan nih, kira-kira apa yang bisa terjadi negatifnya atau skenario terburuknya apa jika kita membangun teknologi IoT ini. Ini harus dihitung semuanya, harus dipikirkan. Ya, itulah tadi teknologi IoT yang kompleks tadi itu, maksudnya juga seperti itu ya. Oke, jadi kita sudah bahas kelebihan dan kekurangan ya. Sekarang kita bahas sensor. Ya, untuk sensor sebagai tadi input juga ya, sebuah perangkat input ya untuk sebuah teknologi. Jadi kalau kita baca di sini, perangkat yang mendeteksi dan merespons perubahan dalam suatu lingkungan. Nah, itu sensor ya. Secara umumnya itu arti sensor. Atau ya kalau dari artinya juga bisa input dia ya. Input atau deteksi ya. Sensor yang mendetek hal-hal yang dideteksi oleh sensor tadi dapat berasal dari berbagai sumber, cahaya, suhu, gerakan, dan juga tekanan. Sensor mengeluarkan informasi berharga dan jika terhubung ke jaringan, mereka dapat berbagi data dengan perangkat dan sistem manajemen lain yang terhubung. Ya, jadi ketika sensor mendapatkan input, ya mendapatkan suatu input, ya dia nggak simpan sendiri tuh. Kalau dia simpan sendiri ya nggak berguna, kan gitu. Nah makanya itu dia harus kirim kemana? Nah itulah ke perangkat, ke sebuah perangkat yang menampung hasil inputan dari sensor tadi, seperti itu. Jadi ada input, proses dan output. Oke. Nah, jadi kalau kalian sudah nanti itu namanya kalau tidak salah transducer ya, untuk perangkat yang merespons atau mengambil inputan yang dikirim oleh si sensor. Oke, kita bahas satu-satu jenis sensor. Sensor suhu ya sudah pasti dia mengukur suhu, jumlah energi panas ya, panas pada suatu lingkungan yang dipasangin oleh sensor tersebut. Nah, sensor ini biasanya dipakai di AC. Jadi kalau kalian tahu AC bisa hidup mati, kok bisa hidup mati sendiri, dia otomatis hidup mati ya. Nah itu karena dia punya sensor suhu. Dia mengecek kalau suhunya sudah mencapai berapa derajat dia akan mati. Ya kalau suhunya di ruangan tersebut mulai panas dia akan hidup kembali, seperti itu. Oke. Ini gambar-gambarnya saja, beberapa contoh sensor suhu. Oke, berikutnya sensor kelembaban udara yang menghitung jumlah uap air di atmosfer udara atau di gas lainnya. Ya, nah sensor ini biasa digunakan di sistem pemanas dan juga di pendingin udara tadi ya, gitu. Oke, dan juga di stasiun meteorologi untuk melaporkan dan memprediksi cuaca. Oke, itu sensor kelembaban udara. Selanjutnya kita sensor tekanan. Nah kalau sensor tekanan ini ya kalau kalian pernah lihat timbangan lah, udah timbangan paling aman ya timbangan. Nah dia akan mengecek gitu. Tetapi biasanya sensor tekanan ini digunakan untuk mengukur gas atau cairan. Seperti ini kalau kalian pernah isi angin yang di SPBU itu apa tuh ya namanya nitrogen. Nah ya ada nitrogen tuh kan nanti dia cek tuh tekanan ban kalian berapa. Nah itu contohnya seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya sensor jarak. Nah sensor jarak ini mengecek atau mendeteksi jarak dari sensor tersebut ke sebuah objek ya, ke sebuah objek gitu. Nah biasanya dipakai di
parkir. Kalau kalian pernah dengar mobil lagi parkir itu mundur, dia bunyi bip 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 bip, bip. Nah, itu sensornya mendeteksi. Jadi semakin dekat sensor dengan objek, maka suaranya semakin kuat. Nah, kenapa suara semakin kuat? Karena dia ada kiriman dari sensor bahwasanya ini jaraknya sudah semakin dekat nih. Jaraknya sudah semakin dekat nih, jaraknya makin dekat. Nah, bunyi gitu. Nah, seperti itu. Oke, ini beberapa contoh. Kemudian ada sensor level. Ya, sensor level ini untuk mengukur cairan ya. Cairan itu minyak, air dan segalanya. Nah, dia akan mengukur berapa tinggi air tersebut. Kalau terlalu tinggi, maka dia akan buka sesuatu gitu. Contohnya ya di ini deh, bendungan ya, di bendungan, di sistem limbah, mungkin di pabrik ya, seperti itu. Ini juga banyak. Kalau kalian mau, di sensor level ini ada juga dijual untuk mengecek, bisa kita satukan dengan mesin pompa air kita. Jadi kalau air di dalam bak mandi kita atau dimanapun yang ada tampungan airnya itu mencapai level tertentu, maka hidup airnya. Pompa airnya hidup untuk mengisi air tersebut. Tapi kalau sudah penuh di jarak berapa level, matikan pompa air. Nah, itu sudah ada. Ya, itu sudah bisa kita beli sendiri. Nah, tetapi itu masih sensor level yang kita bicara, bukan teknologinya, bukan teknologi IoT-nya maksud saya gitu ya. Nah, ini kalau kita mau masukkan ke teknologi IoT, maka sensor level tadi harus mengirimkan informasi level tersebut ke kita ataupun ke mesin yang lainnya gitu. Yang penting terhubung dengan internet. Maka itu bisa disebut dengan teknologi IoT. Oke, sensor accelerometers atau sensor untuk mengecek kecepatan. Ya, mengecek kecepatan. Jadi dari jarak A ke B dia berapa kecepatannya. Nah, seperti itu. Oke, nah ini contohnya. Kemudian sensor gyroscope. Nah, kalau yang main game di handphone ya seperti PUBG udah tahu lah gyroscope untuk apa ya. Untuk mengecek kemiringan ya. Seperti ini contohnya kemiringan X, Y, Z-nya semua dicek. Ya, itu contoh bentuknya dan ini contoh bagaimana penggunaan dari gyroscope-nya. Oke, berikutnya sensor gas. Jadi kalau sensor gas ini ya dia akan mengecek kandungan gas berapa banyak gitu ya. Kalau biasa dipakai ini beberapa kota biasanya memakai sensor gas ini untuk mendeteksi oksigen, kadar oksigen berapa di kota tersebut, kadar karbon dioksidanya, nitrogennya dan yang lainnya. Itu biasa dipakai di seperti itu. Oke, kemudian karbon dioksida tadi kan ini asap ya, bisa dibilang asap kendaraan juga karbon dioksida. Nah, itu juga dicek dia. Kemudian sensor inframerah ya, kita udah sama-sama tahu inframerah ini bagaimana ya. Remote TV ya, remote TV itu sensor inframerah. Oke. Ini contohnya. Baru sensor gerak. Nah, sensor gerak ini beda dengan sensor proximity, accelero tadi. Kalau sensor gerak dia mengecek apakah ada gerakan di sekitar dia, di depan sensor tersebut. Ya, ini kalau kalian pakai di CCTV ada ya. Biasanya tuh kalau malam hari kita nggak di rumah, tiba-tiba di aplikasi CCTV pada smartphone kita mengirimkan informasi bahwasanya ada yang bergerak gitu. Ada sesuatu yang bergerak di depan kamera. Nah, itu salah satu sensor gerak. Jadi dia mengecek gerakan yang ada di depan dia, di depan si sensor. Ini contoh bentuknya gitu ya. Kemudian sensor optik. Nah, sensor optik ini membaca cahaya, mengubahnya menjadi sinyal listrik. Nah, untuk ini sensor optik ini biasa digunakan. Kalau kalian pernah lihat deh ini aja, lampu otomatis. Nah, kalau lampu otomatis itu kalau gelap dia membaca gelap ya, membaca cahaya. Kalau cahayanya berarti berkurang, nah hidupkan lampu. Nah, itu sudah banyak yang menggunakan ya. Nah, sensor suara gampang, mikrofon selesai kita ya. Dia membaca gelombang suara kita dan mengubahnya menjadi gelombang listrik
yang menjadi energi listrik, dan energi listrik ini yang bisa dibaca oleh teknologi, ya, dibaca oleh teknologi atau si sistem atau si mesin seperti itu. Nah, ini contohnya. Oke, jadi itulah yang bisa kita bahas di kelebihan dan kekurangan IoT, kemudian juga mengenai sensor-sensor yang ada pada teknologi IoT. Ya, kalau contohnya tadi nggak ada hubungannya dengan teknologi IoT ya nggak masalah, karena memang kita bahas sensornya doang gitu. Sensornya tadi ngapain aja gitu, inputannya apa saja seperti itu. Jadi kita akan ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.